membacakan hadis dari buku 99 Pesan Nabi yang berjudul Jangan Mencela. Jadi ada sebuah kisah menarik terkait perbuatan mencela ini yang diriwayatkan oleh beberapa ulama terbuka seperti Ibnu Katsir dan Al-Zahabi. Dulu di kediaman seorang sultan seringkali diadakan kajian ilmu setelah selesai sholat ashar. Para ahli ilmu berkumpul berdiskusi membahas suatu permasalahan. Salah seorang di antaranya adalah ahli fikih yang bermazhab Maliki. Sebutlah dia Fulan. Saat membahas sebuah persoalan, Fulan melontarkan pendapat yang berbeda dengan semua orang yang hadir. Diskusi sengit terjadi, tapi Fulan tetap kukuh dengan kependiriannya. Hal ini membuat Sultan naik pitam sehingga dicacinya si Fulan. Hei keledai, tidakkah kamu lihat semua berbeda pendapat denganmu? Beberapa saat kemudian kajian ilmu itu pun selesai. Semua pulang ke kediaman masing-masing. Namun rupanya Sultan merasa gelisah. Dia memikirkan perbuatannya pada Fulan dalam kajian tadi. Dia merasa telah menzalimi si Fulan dengan lisannya. Sultan merasa takut dengan balasan yang dia dapat di akhirat karena kezaliman itu. Maka esok harinya, ketika para ahli ilmu telah berkumpul kembali dalam kajian di kediamannya, Sultan berkata, "Kemarin aku telah menzalimi seorang laki-laki dengan ucapan yang tidak pantas. Maka hendaklah dia membalas ucapanku. Bagaimana kata-kata yang aku ucapkan kepadanya?" Sontak hal ini membuat kaget semua orang di sana. Sultan adalah pemimpin mereka, pemimpin umat muslim, dikenal sebagai sosok yang dicintai, mulia di mata rakyatnya. Dan kini Sultan meminta agar ia dicela di depan banyak orang sebagai bentuk hukuman atas kesalahannya mencela orang lain. Dicaci dengan panggilan keledai. Hendaklah dia membalas ucapanku. Tak sedikit orang-orang yang menangis melihat hal ini, tidak terbayangkan dengan apa yang harus mereka saksikan. Mendengar ucapan Sultan, lelaki yang dicaci justru merasa bersalah. Akulah yang lebih berhak meminta maaf. Namun Sultan tetap dalam pendapatnya. Qisas harus tetap ditegakkan. Seorang ulama mencoba memberikan solusi. Jika Fulan enggan membalas, maka harus diganti dengan tebusan. Kalau begitu, hanya Fulan yang lebih berhak menentukan hukuman untukku. Tapi kebaikanmu kepadaku sudah terlalu banyak. Tebusan seperti apa yang harus aku minta kepadamu? Kaulah yang harus menentukan. Aku yang harus menentukan. Kemarin lelaki ini dicaci dan sekarang Sultan yang memuliakannya. Maka setelah melihat itikat Sultan, lelaki itu berkata, "Baiklah, aku memiliki hutang sebesar 100 dinar." Maka Sultan pun membawakan uang kepadanya sebanyak 200 dinar. 200 dinar kan hutangnya hanya 100 dinar. Maka Sultan menjelaskan, 100 dinar untuk membayarkan hutang Anda dan 100 dinar lagi sebagai tebusan kesalahanku. Sultan sadar tergelincirnya lisan seperti
mencela atau mencaci bisa mengakibatkan pelakunya tergelincir dalam azab. Maka ia lebih memilih menebus kesalahannya di dunia agar terlepas dari azab di akhirat. Kalian tahu nggak 200 dinar itu sebanyak apa? Enggak. Pasti sama kayak 200 rupiah. Demikian hadis saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi